فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، معاشر الإخوة الأحبة rahimani wa rahimakumullah taala. Kembali kita mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih, dalil-dalil yang terkumpul dengan syarat sahih dalam pengesaan Rabb semesta alam, yakni dalam materi tauhid, merupakan tulisan dari Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan judul bab yang merupakan bagian daripada awal-awal pembahasan tauhid, khususnya rububiyah. Allah wal khaliqu wahda. Allah, dia adalah sang pencipta satu-satunya. Kemudian pada pertemuan kita malam hari ini kita akan ambil judul bab yang baru, masih berkaitan dengan konsep tauhid, khususnya ar-rububiyah. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah, bab innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah adalah sang pemberi rezeki. Pertama-tama tentang keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab Tauhid Rabbil Alamin. Kemudian di awal pembahasan beliau mulai dengan tauhid ar-rububiyah, di antara salah satu di antara tiga jenis tauhid rububiyah. Yang paling pertama adalah ar-razzaq. Yang paling pertama adalah al-khaliq. Kemudian yang kedua ar-razzaq pada pertemuan kita malam hari ini. Ar-razzaq. Nah, keterkaitannya bahwasanya inilah pengertian yang dibawakan oleh para ulama termasuk Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab tentang ar-rabb. Makna rabb adalah al-khaliq, ar-raziq, al-mudabbir. Rabb adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Kalau judul bab yang pertama telah kita selesaikan tentang al-khalq atau al-khaliq. Nah, kali ini tentang ar-rizq atau ar-razzaq. Urutan kedua bagian daripada definisi atau pengertian tentang siapa itu ar-rabb. Konsep dari tauhid ar-rububiyah meyakini bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta. Nam ar-razzaq, kata majmuk dari kami sigo mubalaghah dari isim mufrad ar-raziq. Ar-raziq adalah si pemberi rezeki. Ar-razzaq, nah, sigo mubalaghahnya. Nah, pola kata, bentuk, makna berlebihan yang para ulama memberikan definisi tentang ar-razzaq yang berlebihan, pola lafaz dengan makna yang berlebihan. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Nah, baik itu yang jinnya, malaikatnya, manusianya, demikian juga bahkan yang binatangnya yang berterbangan bebas di angkasa, yang berenang di lautan samudera, serta yang berjalan dan melata di atas permukaan bumi, yaitu dengan 2 kaki, 4 kaki dan yang merayap, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka dengan nama Allah Ar-Razzaq. Al-Jami', seluruh makhluk Allah yang memberikan rezeki. Sebelum kita baca beberapa landasan hukum pada pertemuan kita malam hari ini, ada ayat, kemudian ada beberapa hadis juga yang lumayan hadisnya panjang.
Insyaallah taala kita akan kaji. Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan lafaz Ar-Razzaq, artinya memperkenalkan dirinya bahwasanya dia adalah Razzaq, datang dengan sigu mubalaghah. Karena dijumpai dari ayat Al-Qur'anul Karim ada makhluk yang bisa memberikan rezeki atau disifati bahwasanya dia juga pemberi rezeki. Nah, pemberi rezeki. Datang dalam dua tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Nah, ini ayat menceritakan tentang ketika terjadi perceraian antara suami istri. Nah, seorang laki-laki dan seorang perempuan terjadi perceraian. Kemudian dari pernikahan mereka tersebut melahirkan satu anak kecil. Artinya satu anak yang masih kecil. Di usia kecil kedua orang tuanya bercerai. Dan anak ini masih usia menyusui. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain." Ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang menyikapi perceraian antara pasangan suami istri yang masih memiliki anak usia menyusui. Kata Allah, ibulah, ibu yang melahirkanlah, yang lebih berhak untuk menyusui anak mereka sampai genap usia menyusui premium 2 tahun. Haulaini kamilain. Liman arada ayyutimar radha'ah, bagi siapa yang mau menyempurnakan susuan. Nah, jadi anak yang masih bayi usia menyusui, hak asuhnya jatuh kepada si ibu. Jatuh kepada si ibu karena dia masih butuh ASI. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal maulud, maulud ini adalah yang dilahirkan, artinya si bapak. Nah, wajib bagi dia rizquhunna wa kiswatuhunna. Dialah yang memberikan rezeki, dialah yang memberi pakaian. Jadi si bapak punya kewajiban untuk memberikan rezeki nafkah kepada si anak meskipun setelah bercerai. Dari sini, dari ayat ini secara literal kita pahami bahwasanya Allah menisbahkan rezeki kepada si bapak untuk memberikan rezeki kepada anaknya. Artinya keterangan di sini bahwasanya orang tua memberikan rezeki kepada si anak. Kemudian datangnya dalam ayat yang berbeda pula. Nah, dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha." Ini juga terjadi ketika perceraian antara seorang laki-laki dan perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'i." Seandainya pun sudah bercerai, masih dalam masa iddah, kemudian kalau ada rezeki silakan laki-laki memberikan rezeki kepada istrinya. Ya, masih dalam masa iddah tadi, masih dalam ikatan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan barang siapa yang mampu memberikan rezeki, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka berikan nafkahlah sesuai dengan apa yang Allah sanggupi dia. Allah berikan dia kemampuan dalam hal tersebut. Dari dua ayat ini Allah menerangkan, Allah menetapkan bahwasanya seorang suami bisa memberikan rezeki kepada istrinya, seorang bapak bisa memberikan rezeki kepada anaknya. Makanya barakallahu fikum jami'an, Allah Subhanahu wa taala datangkan bukan cuma lafaz Ar-Razik, sang pemberi rezeki, bahkan dengan lafaz Ar-Razzaq. Sigu mubalaghah artinya adalah pola lafaz menunjukkan tentang makna yang berlebihan. Seandainya pun bapak memberikan rezeki kepada si anak, atau suami memberikan rezeki kepada si istri, atau siapapun dia, raja berikan rezeki kepada rakyatnya, atau seseorang memiliki tanggungan, diberikan rezeki kepada tanggungannya, namun tetap kembali bahwasanya yang memberikan rezeki kepada mereka semuanya, yang memberikan rezeki kepada si bapak memberikan rezeki kepada si anak, yang memberikan rezeki kepada si suami memberikan rezeki kepada anak istrinya, itu juga adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Di mana Ar-Razzaq artinya adalah rezeki seluruh hamba berada di tangan Allah. Meskipun hamba memberikan rezeki kepada orang-orang di bawah tanggungan dia, namun rezeki mereka berada di tangan Allah. Allah lah yang memberikan rezeki paling pertama dan utama. Ini maksud daripada lafaz Ar-Razzaq dengan beberapa makna. Kemudian maksud dari rezeki, para ulama memberikan pengertian tentang rezeki adalah kullu ma yantafi'u bihil abdu atau makhluk, kullu ma yantafi'u bihil makhluk minal madiyah wa ghairil madiyah. Segala sesuatu yang hamba itu atau makhluk ciptaan Allah mengambil manfaat, baik itu berupa materi ataupun non materi. Materi seperti makan, minum dan pakaian. Non materi termasuk juga adalah keimanan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan akan agama juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu bagian daripada rezeki. Jadi jangan mengikat rezeki hanya berbentuk materialistik saja. Rezeki lebih luas daripada itu. Bahkan kesehatan, waktu luang, istri, anak, seluruhnya bagian daripada rezeki yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Kemudian satu lagi ditambahkan bahwasanya rezeki maksud di dalamnya juga adalah yang halal ataupun yang haram. Bahkan yang haram juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terlarang untuk mengais rezeki yang haram. Namun seandainya pun terjadi datang rezeki kepada seseorang namun dengan jalur yang haram, kita tidak ingkari bahwasanya itu adalah rezeki, namun rezeki yang tidak berbarokah. Kita baca, kemudian kita akan jabarkan hal-hal yang berkaitan dengan rezeki secara terperinci dari dalil-dalil, baik itu ayat ataupun hadis yang kita baca nantinya. Berkata Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, qala Allah jalla fi'ula, berkata Allah yang mulia ketinggiannya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kita baca selengkapnya karena ayat yang sebelumnya juga penting untuk diartikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Pertama Allah mulai dengan tugas yang Allah embankan kepada seluruh makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin serta manusia illa liya'budun, mereka untuk menyembahku. Kalau budak khidmat kepada tuannya atau majikannya, kalau pembantu melayani atasannya atau bosnya, artinya bos tersebut butuh dengan bantuan dari si pembantu. Majikan butuh bantuan dari si budak. Namun itu berbeda pada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah butuh sesuatu dari kita, bahkan kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan kita bukan berarti Allah butuh. Namun justru kebalikannya, kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu hal yang mungkin saja bisa dijadikan sebagai pola pikir yang salah. Maksudnya ketika kita beribadah kepada Allah berarti Allah butuh dengan ibadah kita. Makanya Allah tutup dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak menginginkan dari hamba-hambaku tersebut agar mereka memberikan rezeki kepadaku. Aku tidak menginginkan dari hamba-hambaku tersebut agar supaya mereka memberikan makan kepadaku. Ibadah kalian aku tidak butuhkan, bahkan kalian butuh untuk beribadah. Jadi beda antara khidmat seorang budak kepada majikan atau pelayanan seorang pembantu kepada bos. Bukan seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya. Kemudian datang ayat ini, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang kokoh. Pemilik kekuatan yang kokoh. Keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab jelas sekali bahwasanya ini satu-satunya ayat yang datang menerangkan tentang nama Allah Ar-Razzaq.
Wa ila penyebutan tentang rezeki baik itu dalam bentuk kata kerja fi'il ataupun kata benda isim lebih daripada 100 ayat. Para ulama menerangkan ada sekitar 123 ayat yang menyinggung tentang rezeki. Nah, baik itu datang dengan lafaz kata kerja fi'il ataupun kata benda isim, al-muhim datang dengan 100 lebih lafaz. Hanya saja berkaitan dengan nama Ar-Razzaq, satu-satunya ayat ini, tidak ada ayat yang lainnya yang menyinggung tentang lafaz Ar-Razzaq. Hanya satu ayat ini saja. Nah, yang lainnya datang dengan lafaz Ar-Raziq atau datang dengan lafaz fi'il seperti yarzuqu. Nah, adapun datang dari hadis dengan sanad yang hasan. Nah, datang dari riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang lafaz ini Ar-Razzaq dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha huwal musa'ir, al-qabidul basitur razzaq." Kata lafaz demikian, riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Nah, hadis ini memiliki alur cerita dengan riwayat yang berbeda, riwayat yang lainnya. Ketika harga barang sudah mulai melonjak, yakni di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin karena goncangan sosial politik atau sosial budaya atau sosial ekonomi. Nah, terkadang harga-harga barang melonjak, membumbung tinggi. Akhirnya kaum muslimun ketika itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, "Ya Rasulullah, sa'ir lana." Wahai Rasulullah, tentukanlah harga barang kepada kita. Jadikan satu, jangan sampai ada yang menjual terlampau jauh di luar kemampuan kita sebagai konsumen. Ada yang menimbun, ada yang menjual dengan harga seenaknya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini, "Innallaha huwal musa'ir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu harga beli dan jual. Al-Qabid al-Basit, dialah yang mempersempit rezeki serta melapangkan rezeki. Ar-Razzaq, Al-Qabid artinya yang menyempitkan, Al-Basit artinya yang membentangkan. Dan ini berlaku untuk masing-masing makhluk, terkadang Allah sempitkan, Allah juga lapangkan. Dengan lafaz ini Ar-Razzaq. Jadi lafaz Ar-Razzaq merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang datang penetapannya baik itu dari Al-Qur'anul Karim, datang juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita singgung tadi makna Ar-Razzaq datang dengan pola al-mubalaghah, artinya makna yang berlebihan, menunjukkan bahwasanya tak satu makhluk pun yang ada di alam semesta ini, baik itu uluwiyahnya dan sufliyahnya, yang di atas yang di bawah, baik itu kalangan malaikat, jin dan manusia, bahkan binatang yang berterbang bebas di angkasa, yang berenang di samudera yang luas, demikian juga yang berada di permukaan bumi, baik itu berjalan dengan 2 atau 4 kaki serta yang melata, merayap. Demikian juga yang ada di dalam perut-perut bumi, di dalam tanah. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka. Serta jangan lupa bahwasanya satu-satunya yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah Tabaraka wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidaklah satu hewan melata pun di atas permukaan bumi kecuali terhadap Allah lah rezeki mereka. Demikian juga Ar-Razzaq maknanya adalah bahwasanya makhluk tidak ikut ambil andil dalam pemberian rezeki. Ya, tadi kita katakan bahwasanya rezeki yang diberikan oleh makhluk kepada makhluk yang lainnya seperti bapak kepada anak, suami kepada istri, jangan lupa bahwasanya rezeki yang ada di tangan mereka juga datang dari si Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki paling pertama dan utama. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, seandainya rezeki di tangan hamba-hamba, entah apa yang akan terjadi. Karena manusia memiliki sifat kodrat yang melengket pada diri mereka pelit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, idzan la amsaktum khasyatal infaqi wa kana al insanu qatura."
Nah, perhatikan baik-baik ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian wahai umat manusia di tangan kalian sebagai pemberi rezeki, nah, rezeki di tangan kalian artinya Allah tugaskan kalian untuk membagi-bagikan rezeki, idan la amsaktu khasyatal infaq, la amsaktum. Amsaka artinya kalian menahan. Niscaya kalian akan menahan rezeki tersebut, artinya kalian tidak berikan kepada atau kalian akan memberi namun dengan tidak adil. Ada orang yang kita sukai, ada orang yang kita tidak sukai. Ada orang yang mungkin masalah dengan kita, ada orang yang tidak punya masalah dengan kita. Artinya orang yang mungkin kita cintai kita akan berikan lebih banyak, orang yang tidak, nah, demikian. Artinya tidak akan adil. Terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-insanu qatur, karena manusia itu kotor lebih daripada bakhil, pelit. Kotor. Kotor artinya adalah qatara dari kata kotor, artinya dia mau ambil jatah orang lain punya dia tidak memberikan kepada orang lain. Nah, hukum asalnya manusia seperti itu. Atau dia memberikan kepada orang lain namun dengan imbalan bahwasanya orang lain akan memberikan kepada dia lebih daripada apa yang dia berikan. Mana kotor. Dan itulah manusia. Akan tetapi Allahu Akbar, Allah lah yang membagi-bagikan rezeki kepada hamba-hambanya, semua dapat jatah. Mau itu yang kafirnya, mukminnya, yang fajirnya, yang taatnya, seluruhnya dapat. Nah, bahkan yang kafir tiap hari, setiap detik dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah berikan rezeki. Tak peduli dia itu menghina Allah, Allah tetap berikan dia rezeki. Tak peduli dia merendahkan Allah, Allah tetap berikan kepada dia rezeki. Namun kalau seandainya rezeki di tangan makhluk, nah entah apa yang akan terjadi. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Ini makna tentang Ar-Razzaq. Makna tentang Ar-Razzaq. Nah, kita baca yang berikutnya. Kata Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, wa qala subhanahu wa ta'ala, berkata Allah yang maha suci, yang maha tinggi, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Potongan ayat dari surat Thaha. Ada beberapa fakra, ada beberapa poin dari ayat, dari satu ayat ini, dari surat Thaha 132. Pertama, perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan salat. Kata Allah, wa'mur ahlak bis salati. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha, serta bersabar di atas ketaatan tersebut. Kesabaran di sini menunjukkan tentang kesabaran, salah satu antara jenis kesabaran kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Nah, ada sabar ada tiga, di antaranya adalah sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk menegakkan ketaatan, dan ini di antaranya untuk salat butuh kesabaran, serta sabar dalam keputusan atau takdir Allah. Nah, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, serta bersabarlah di atas ketaatan tersebut. Nah, tertuju kepada orang yang diperintahkan untuk sholat, bahwasanya sholat butuh kesabaran. Kalau tanpa kesabaran tidak akan ada orang yang mampu untuk sholat. Tertuju juga kepada orang yang membimbing orang lain untuk menegakkan sholat, karena perintah untuk taat kepada Allah butuh kesabaran. Ya, artinya dalam berdakwah mengajak orang lain untuk sholat. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki dari engkau, bahkan dari makhluk seluruhnya. Nah, engkau sholat kepada kami, akan tetapi kami tidak minta rezeki dari engkau. Ya, bukan berarti naam aku harus dibayar. Nahnu narzuquka, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepada engkau, wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Saya dalam ayat ini adalah dua kalimat, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kami tidak minta rezeki dari engkau, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepada engkau. Kalau yang pertama tadi datang Ar-Razzaq atau Ar-Razzaq datang dengan lafaz isim kata benda, kalau ini datang dengan lafaz kata kerja fiil narzuquka. Kami tidak minta rezeki kepada engkau, karena Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki. Apapun yang kita kerjakan dan kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah berupa ketaatan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun. Karena tidak ada kemanfaatan dari ibadah kita yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kembali kepada diri kita sendiri.
Nah, kecuali kepada diri kita sendiri. Apapun yang kita persembahkan kepada Allah, baik itu berupa materi, harta, uang dan semisalnya, mungkin kita sumbangkan di jalan Allah, kita dermakan di jalan Allah. Nah, kita bagi-bagikan kepada orang lain dengan niat fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat sedikit pun dari hal tersebut, karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Nah, sebagai bentuk penyempurnaan bahwasanya mungkin ada makhluk, misalnya majikan kita, bos kita, atasan kita, bisa jadi dia memberikan rezeki kepada kita. Orang tua kita memberikan rezeki kepada kita. Nah, misalnya demikian. Namun dari rezeki tersebut yang dia berikan kepada kita, ada imbalan yang dia minta supaya kita khidmat kepada dia, kita melayani dia, kita kerja kepada dia. Itulah perbedaan antara rezeki yang diberikan oleh makhluk kepada makhluk yang lainnya dengan perbedaan antara rezeki dari Allah kepada hamba-hambanya. Allah tidak meminta balasan ganjaran, tidak meminta untuk dilayani. Artinya Allah tidak butuh dengan pelayanan kita, khidmat kita, ibadah kita, bahkan justru kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan kita kepadanya. Kesempurnaan makna Ar-Razzaq. Razzaq artinya adalah yang memberikan rezeki kepada yang lainnya. Dia tidak butuh rezeki dari orang lain. Bahkan dialah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Wa qala subhanahu, dan berkata Allah yang maha suci. Kata Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rezeki kalian serta apa yang kalian janjikan. Nah, di langit terdapat rezeki bagi kalian. Maksudnya adalah air hujan yang turun, yang membasahi bumi, adalah wujud Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Dan apa yang kalian janjikan? Janjikan berupa pembagian rezeki. Jadi rezeki datang dari langit. Artinya apa? Allah, zat yang ada di atas langit yang menurunkan rezeki kepada kalian dengan sebab air hujan, dengan sebab keberkahan, dengan sebab turunnya wahyu. Itu sama bentuk-bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengikat rezeki hanya berbentuk harta atau materi saja, bahan makanan saja. Rezeki datang dari langit. Allah Subhanahu wa taala zat yang berada di atas langit memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dengan keadaan Allah berada di atas langit. Seluruh yang ada pada umat manusia, baik itu materi ataupun non materi, bahkan kesehatan, waktu luang. Demikian juga istri, anak, keluarga, orang tua, seluruhnya adalah bagian daripada anugerah rezeki dari Allah kepada makhluk-makhluknya. Sebelum kita masuk pembacaan hadis-hadis, beliau bawakan kepada kita sekitar 3 atau 4 hadis dalam buku bab ini. Perlu diketahui, tadi telah kita jabarkan bahwa rezeki secara global terdapat 2. Rezeki ada 2 secara garis besar. Yang pertama namanya rezeki umum, yang kedua rezeki khusus. Rezeki umum dan rezeki khusus. Apa maksudnya? Rezeki umum adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, berupa makanan, pakaian, minuman dan yang lainnya. Dan rezeki yang umum ini adalah berlaku untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali, masuk di dalamnya orang baik, orang buruk, orang muslim, orang kafir, Bani Adam, jin, manusia, seluruhnya. Bahkan masuk di dalam rezeki yang umum ini adalah yang halal dan juga yang haram. Makanan orang lain kita makan, kita mengkonsumsi tanpa izin, artinya dengan cara yang haram, bisa dicuri, diambil tanpa pemberitahuan. Makan diam-diam itu juga adalah bagian daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang memakan tersebut meskipun dengan jalur yang haram. Ini namanya rezeki yang umum, berlaku untuk seluruhnya. Ini mudah untuk dipahami tentang rezeki yang umum tersebut. Kemudian jenis yang kedua adalah rezeki yang khusus dan dalam.
lafaz Al-Qur'anul Karim, lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan ungkapan atau istilah berkah atau keberkahan atau barokah. Itu juga bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, namun hanya berlaku kepada orang-orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Masuk di dalamnya juga adalah rezeki yang halal, tidak masuk dalamnya rezeki yang haram. Nah, keberkahan. Tentang rezeki yang terdapat keberkahan di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya penduduk satu negeri atau seandainya penduduk negeri mereka beriman serta bertakwa, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan baik itu dari langit ataupun dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri mereka beriman serta bertakwa, yakni kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama, niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Walakin kadzdzabu, hanya saja mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya kami pun menyiksa mereka dengan apa yang mereka telah dustakan. Nah, yang dimaksud di sini adalah keberkahan dari langit, rezeki, namun rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dan itu hanya diperuntukkan kepada siapa? Nah, orang yang beriman dan orang bertakwa. Artinya tidak ada keimanan, tidak ada ketakwaan, mungkin saja rezeki bagi dia, namun rezeki tersebut rezeki masuk dalam kategori yang am, yang umum. Nah, bisa jadi tidak ada keberkahan di dalamnya. Dan inilah yang kita cari. Inilah yang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari. Yang terkadang datang dalam lafaz Al-Qur'an, lafaz hadis dengan fadilah atau fadlun. Nah, karena barakallahu fikum jami'an, bukanlah banyak yang dianjurkan untuk kita mengais rezeki, namun yang kita dianjurkan adalah untuk mencari keberkahan meskipun dengan jumlah yang sedikit. Sedikit berkah lebih bagus daripada banyak hilang keberkahan, karena tidak akan ada gunanya. Akan hilang sirna, apalagi rezeki yang dipahami oleh kebanyakan orang cuma sekedar makan, minum, pakaian. Nah, makanan yang kita makan akan hilang dalam sesaat. Minuman yang kita minum juga akan hilang dengan sesaat. Pakaian yang kita gunakan juga akan sirna dalam sesaat. Namun keberkahan yang diinginkan di sini adalah keberkahan yang masih akan terus berlanjut barakallahu fikum jami'an di dunia, bahkan juga sampai di akhirat. Nah, mungkin cukup. Adapun pembacaan hadis-hadisnya, insyaallah kita akan lanjut pada 6 lain kesempatan. Ada beberapa hadis boleh bawakan, namun hadisnya cukup panjang. Hadis pertama apalagi hadis kedua dalam bab ini panjang juga. Insyaallah kita akan baca pada waktu yang lainnya. Barakallahu fikum jami'an, semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada pertemuan kita di malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.